Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 ingin menjelaskan penerapan diferensial fungsi sederhana. Elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan ialah suatu koefisien yang menjelaskan besar perubahan jumlah barang yang diminta akibat adanya perubahan harga. Jika fungsi permintaan dinyatakan dengan Q sama dengan F dalam kurung P, maka elastisitas permintaannya adalah sebagai berikut. Permintaan akan suatu barang dikatakan bersifat elastik apabila ND lebih besar 1 elastik uniter jika ND sama dengan 1, dan inelastik jika ND lebih kecil 1. Barang yang permintaannya elastik mengisyaratkan bahwa jika harga barang tersebut berubah sebesar persentase tertentu, maka permintaan terhadapnya akan berubah secara berlawanan arah dengan persentase yang lebih besar daripada persentase perubahan harganya. Elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran ialah suatu koefisien yang menjelaskan besarnya perubahan jumlah barang yang ditawarkan akibat adanya perubahan harga. Jika fungsi penawaran dinyatakan dengan Qs sama dengan F dalam kurung P, maka elastisitas penawarannya sebagai berikut, di mana dQs per dP tak lain adalah Q1S atau F1 dalam kurung P. Penawaran akan suatu barang dikatakan bersifat elastik apabila lebih kecil 1 elastik uniter jika Ns lebih besar 1 dan inelastik jika Ns sama dengan 1. Barang yang penawarannya inelastik mengisyaratkan bahwa jika barang tersebut berubah sebesar persentase tertentu, maka penawaran berubah searah dengan persentase yang lebih kecil daripada persentase perubahan harganya. Biaya marginal. Biaya marginal ialah biaya tambahan yang dikeluarkan untuk menghasilkan suatu unit tambahan produk. Jika fungsi biaya total dinyatakan dengan C sama dengan F dalam kurung Q, di mana C adalah biaya total dan Q melambangkan jumlah produk, maka biaya marginal adalah sebagai berikut. Penerimaan marginal. Penerimaan marginal adalah penerimaan tambahan yang diperoleh berkenan bertambahnya suatu unit keluaran yang diproduksi atau terjual. Jika fungsi penerimaan total dinyatakan dengan R sama dengan F dalam kurung Q, di mana R melambangkan penerimaan total dan Q adalah jumlah keluaran, maka penerimaan marginalnya adalah sebagai berikut. Ini adalah bentuk kurva penerimaan marginal. Selanjutnya, utilitas marginal adalah utilitas tambahan yang diperoleh konsumen berkenan bertambahnya satu unit barang yang dikonsumsinya. Secara matematik, fungsi utilitas marginal merupakan turunan pertama dari fungsi utilitas total. Jika fungsi utilitas total dinyatakan dengan U sama dengan F dalam kurung Q, di mana U adalah utilitas dan total dan Q melambangkan jumlah barang yang dikonsumsi, maka utilitas marginalnya adalah sebagai berikut. Produk marginal adalah produk tambahan yang dihasilkan dari suatu unit tambahan faktor produksi yang digunakan secara matematik. Fungsi produk marginal merupakan turunan pertama dari fungsi produk total. Jika fungsi produk total dinyatakan dengan P sama dengan, di mana P adalah produk total dan X melambangkan jumlah maksimum pasokan, maka produk marginalnya adalah sebagai berikut. Berikut ada penjelasannya juga. Analisis profit maksimum. Tingkat produksi yang memberikan keuntungan maksimum atau menimbulkan kerugian maksimum dapat disidik dengan pendekatan diferensial. Nilai ekstrim atau nilai optimum
dapat ditentukan dengan cara menetapkan derivatif pertamanya sama dengan 0. Berikut adalah rumusnya, bisa kita perhatikan dengan seksama. Untuk mengetahui apakah N1 mencerminkan keuntungan maksimum atau justru kerugian maksimum, perlu diuji melalui derivatif kedua dari fungsi sebagai berikut. Sekian presentasi dari saya kelompok kelima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.